Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki SX4 X-Over 1,5 manual tahun 2009. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir. Kedua, bebas nabrak. Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second ya. Yang pertama kali itu dari tampilan fisik luar. Yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di ininya, apa namanya tuh, di pernya ya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk permukaan bodi atau bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut ya. Nut adalah batasan atau sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut itu kita perhatikan, pastikan bahwa nutnya ini jaraknya presisi ya, presisi. Oke. Terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga adalah pantulan dari benda-benda atau objek yang ada di sekeliling mobil yang terrefleksi ya, terpantul di bodi. Pastikan bahwa pantulannya itu lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Nah, kita coba kelilingin mobil, kita cek satu persatu semua bagian-bagian yang ada ya, mulai dari lampu, ban, velg. Nah, ini juga bannya juga kondisinya juga masih tebal ya. Seperti itu, kita coba kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian-bagian yang ada di mobil. Nah, ya oke, semuanya kita cek, kaca-kaca juga kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu aman. Oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi dari luar mobil ya, eksterior mobil aman. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam ya. Oke. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote. Sekarang saya coba buka mobilnya ya. Oke. Nah, untuk XX4 ini jika kita buka sekali, yang terbuka adalah hanya pintu supir. Nah, jika kita pencet sekali lagi, nah maka yang terbuka adalah keseluruhan pintu. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kenapa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus yang perlu kita perhatikan itu juga di kolong dashboard. Di kolong dashboard juga kita pastikan kondisinya bagaimana. Pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal. Nah, tingkat kehausan pedal itu berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa itu juga di kolong agak gelap nih. Nah, di kolong jok, masing-masing jok, pastikan di bawah joknya itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan itu sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu juga interior ya, interior dashboard kita perhatikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga kita periksa juga di sini plafon kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga jok juga perlu kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah, dia joknya ini orisinil ya, bawaan pabrik, dia bahannya bahan kain fabric dan kondisinya juga masih oke. Ini agak gelap ya karena warnanya hitam juga ya. Nah, untuk mobil ukuran tahun 2009 kondisinya juga masih oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa kondisi interior aman, bagus, sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin. Kita periksa di kap mesin ya, kita buka kap mesin, kita periksa mesinnya. Mesin kondisinya baik di bagian atas, di bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu juga kita cek juga kondisi dari level oli, kondisi oli levelnya. Terus habis itu kondisi radiator coolant sama levelnya bagaimana. Terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa di kolong, pastikan bahwa di kolong itu aman, tidak ada kropos, tidak ada juga rembesan-rembesan minyak di kolong, seperti itu. Oke, jika kita pastikan itu sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil ya. Oke.
Nah, kita nyalakan mobil dulu ya. Pastikan ini karena manual, jadi posisinya netral, tidak masuk ya. Oke, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya sudah lemah ya, atau bermasalah. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang apa namanya, yang masuk ke dalam, kita bisa rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam, terus habis itu dari posisi duduk kita juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Karena kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan bisa jadi di engine mountingnya dia sudah pecah atau sudah keras, perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita cek juga itu adalah di kilometer mobil. Nah, Suzuki SX4 ini kilometernya di 83.000. Jadi mobil ini tangan pertama. Nah, terus habis itu dia juga service record Suzuki ya. Jadi ini harus ganti 83 sekian nih, harus ganti oli sebenarnya, harus service berikutnya ya. Oke. Nah, di Suzuki SX4 ini juga lengkap. Jadi masih ada coba kita buka dulu plastiknya nih. Jadi dia masih lengkap. Jadi buku servis ada. Nah, ini juga buku petunjuk jaringan, sama ini buku manualnya juga masih ada. Nah, dia juga ini record service juga nih dari awal. Jadi mobil ini memang record service di Suzuki dari awal. Nah, ini historinya ada lengkap. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini service berikutnya nih ya. Oh, nah ini oke. Nih ya. Sip. Oke. Nah, 78.000 ya. Oh ya, oke. Nah. Oke, nah pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer terus kondisi mobil serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke, nah karena rasa mobil antara kilometer dan perawatan juga itu sebanding ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa mesin ya. Oke, nah di sini buat buka kap mesin. Oke. Nah, sebelumnya kita cek juga di sini di bagian door trim juga perlu kita cek. Ini termasuk bagian interiornya. Door trim juga kondisi juga masih oke. Nah, ini bahan fabric ya, bahan fabric. Nah, terus di bagian sini ini ada, coba saya buka dulu ya. Saya buka dulu kaca. Nah, dia spion ini sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi retract. Nah, ini retractnya juga masih berfungsi ya. Nah, ini coba kita periksa. Nah, tuh. Ini retract. Nah, ini buat pengaturan power window-nya ada di sini. Nah, di sini buat lock unlock power window. Terus habis itu di sini buat ini buat central lock-nya ya. Kunci dan buka central lock-nya. Oke. Nah, terus habis itu juga sealer di pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, sealer di pintu kondisinya bagaimana? Seperti itu. Nah, dia sealer pintu ini bahannya kayak ini, kayak karet ya. Jadi kalau ditekan kuku dia ini agak lembek ya, seperti itu. Oke. Nah, pastikan sealer di pintu itu aman, tidak cacat. Tidak apa? Kalau sealer di pintu itu cacat, berarti ada kemungkinan pintu indikasi sudah perbaikan. Dan apabila sealer di pintu itu sudah rusak, sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Mesin kita periksa. Oke. Nah, Suzuki SX4 ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesinnya Suzuki Neo Baleno. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, masih oke, kita bisa perhatikan dari ritme suaranya. Nah, suara mesinnya bagus, dia ritmenya masih konstan, beraturan, suaranya juga halus, terus getaran mesinnya juga masih halus. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, itu kita bisa perhatikan ya di sini dari sealer di kap mesin. Nah, kap mesin juga ada sealer. Pastikan kita periksa kap mesin, sealernya kondisinya masih bagus, masih oke. Terus habis itu juga kondisi di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu juga
di bagian depan, nah ini kita sebut apron. Apron juga kita periksa, pastikan bahwa apron itu aman, tidak ada reparasi, ketokan atau cat ulang. Nah di bagian sini juga kita periksa, kita pastikan kondisinya aman, tidak bekas nabrak ya, tidak bekas reparasi. Nah untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir itu kita bisa melihat dari komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat dan tidak ada kotoran atau sisa-sisa lumpur yang ini ya, terselip di tempat-tempat yang susah dibersihkan seperti itu. Oke, nah mesin sudah kita periksa. Nah sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya. Oke, nah bagi yang mencari mobil ini hatchback atau crossover ya, sebenarnya antara crossover dan hatchback ya. Nah yang mereknya Suzuki terkenal, dia perawatannya juga mudah, mobilnya juga awet, perawatannya juga murah. Hampir semua bengkel yang bisa menanganin untuk perbaikan mobil ini, dan dealer Suzuki-nya pun juga tersebar hampir di seluruh pelosok di Indonesia. Nah sama bentuknya juga masih tidak ketinggalan ya. Oke, nah mungkin Suzuki SX4 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang coba kita lihat ke bagian belakang ya. Kita lihat ke bagian belakang. Nah oke, kita masuk ke bagian belakang ya. Oke, nah saya duduk di bagian belakang. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar, ini mungkin 7 jari bisa ya. Legroom sekitar 7 jari. Memang posisi duduknya nih agak tinggi dibandingin dengan di depan ya. Oke. Nah headroom masih ada sekitar 4 jari. Nah di jok bagian belakang ini dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah seat belt ada 2 yang 3 titik dan ada yang 2 titik di tengah seperti itu. Nah di bagian sini ini ada headrest. Ini senderan tangan, armrest. Nah, armrest yang cukup oke, walaupun tidak terlalu besar, tapi ya kalau tangannya kecil berdua ya masih bisa enak sih ya. Oke. Nah, terus habis itu handle tangan dia sudah modelnya retract. Nah, di bagian belakang sini ada ini ada cup holder, sama ini ada tempat penyimpanan kecil seperti itu. Oke. Nah, di sini ada gantungan ini. Gantungan bisa muat barang maksimal 3 kilo. Nah di sini ada kantong di belakang jok. Nah di sini ada cup holder satu di sini. Oke. Nah sekarang di sini juga nih modelnya retract ya, handle tangannya. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah door trim juga kondisinya juga masih oke. Nah ini bahannya juga bahan fabric. Nah terus di sini ada cup holder juga, sama ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Nah terus di sini sudah dilengkapi dengan ini child lock ya, child lock. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Oke. Nah pelek sudah kita lihat tadi, ban juga kondisi juga masih tebal. Nah di bagian belakang sendiri ini kita periksa. Nah di sini ada lampu rem. Sini ada buat semprotan wiper. Nah di sini ada antena ya di bagian atas. Oke. Nah dia sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakangnya, sama ada wiper belakang juga. Oke. Nah terus di bagian bawah dia belum ada sensor parkir, tapi dia ada ini mata kucing ya, ada 2 di bagian ini, di bagian bumper. Oke. Kacamata aku buka. Bentar, pasang kacamata dulu. Nah agak grogi nih jadinya. Oke. Nah sekarang kita coba periksa untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, kita periksa juga sealer pintu, kondisinya bagaimana. Terus habis itu pastikan bahwa bagian belakang ini aman, tidak ada bekas reparasi, ketok ulang, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah terus habis itu bagasinya juga masih cukup besar ya. Nah bisa diperbesar lagi, dilipat 40% 60% ke depan. Nah di sini juga ada lampu bagasi. Nah di bawah sini ada ban cadangan yang ukurannya temporary ya, sementara. Oke. Nah di sini juga kita bisa periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang di bagian tempat penyimpanan ban cadangan seperti itu. Oke. Nah terus di sini juga ada ini tutup biar aman. Kalau kita kalau naruh barang juga tidak kelihatan dari luar. Oke. Nah sip. Bagian bagasi sudah kita periksa. Nah sekarang ini buat pengisian bensin, dia ada di sebelah kiri.
Nah sekarang kita periksa door trim di bagian sini ya. Nah kondisi door trim juga masih bagus, bahan bumbunya bahan fabriknya juga masih bagus. Nah terus di sini sealer pintu juga kita periksa. Di sini kondisi juga masih aman, masih oke. Nah ini tampilan jok ya, jok belakang kondisinya juga masih oke, masih bagus, masih rapi. Nah ini kondisi dashboard secara keseluruhan ya, oke. Nah sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah di bagian depan ini door trim juga kondisi juga masih oke. Ini bahan fabriknya juga masih oke. Nah sealer di pintu juga kita periksa. Nah ini kita periksa juga kondisi juga masih oke. Nah ini kondisi jok ya, jok bagian depan ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Nah ini kaca filmnya agak gelap, jadi kita coba buka dulu biar agak terang ya. Oke, nah untuk setir, kondisi setir juga masih oke. Nih kulit jeruknya juga masih kelihatan. Nah di sini sudah dilengkapi dengan airbag ya, airbag. Terus habis itu di sini untuk kontrol buat audio. Nah terus di bagian sini ini buat lampu sen ya. Terus habis itu di sini buat ini wiper. Buat wiper depan belakang sama air wiper. Nah di sini buat pengaturan fog lamp. Di sini buat fog lamp depan ya, seperti itu. Nah ini cluster speedometer. Nah terus di bagian tengah, ini di bagian tengah di sini ada jam digital. Ini ada jam digital, ini ada suhu udara luar. Terus habis itu ini ada konsumsi BBM ya. Ya ada tombol-tombol pengaturannya juga ada di sini. Nah ini AC. Kita cek kondisi AC juga masih dingin, hembusan anginnya juga masih oke. Nah, terus di sini ada ini tombol buat hazard. Di sini ada tombol buat hazard. Nah, di sini audionya masih bawaan pabrik ya, masih standar. Nah, dia bisa CD, MP3, terus habis itu bisa radio FM AM. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bawah. Nah, di bawah nih kontrol buat AC-nya ya. Jadi ini ada suhu. Ini ada buat nyala matikan AC, di sini buat ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini kecepatan AC, di sini buat defogger belakang, terus di sini buat arah semburan angin AC. Cukup lengkap ya pengaturan AC. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini juga ada tempat penyimpanan tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada ada colokan rokok ya. Bisa buat power outlet ya. Terus habis itu di sini ada 2 cup holder. Terus habis itu ini manual ya, manual 5 percepatan seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di sini juga tuas buat rem tangan. Nah, di sini kunci buat seat belt. Nah, kunci seat belt ini juga bisa kita periksa nih. Kalau di dalamnya ada sisa lumpur atau karat, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini ada airbag, ada juga di penumpang. Nah, di sini kisi-kisi AC. Nah, di sini laci penyimpanan tertutup. Nah, terus di sini ada cup holder ya, ada cup holder sama ada laci penyimpanan terbuka ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke atas. Nah, di atas ini sun visor, ada dilengkapi dengan cermin, ada tutupnya juga. Nah, ini lampu baca. Terus habis itu di sini juga model pegangan tangannya juga retract ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini juga spion, ada pengaturan kesilauannya, spion tengah. Nah, terus habis itu di sini sun visor, ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke. Nah, di sini tidak ada handle. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja ya ulasan atau review saya mengenai Suzuki SX4 X-Over 1,5 manual tahun 2009. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, terus harga sama simulasi kreditnya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Jangan lupa dicek juga ya. Oke. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, terus performa mesin, terus kaki-kakinya, terus pengeremannya, power steeringnya, terus habis itu juga
kopling ya, kopling sama perpindahan giginya bagaimana. Hanya bisa kita rasakan dan kita coba dengan kita test drive. Nah, Diesel Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki ini area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video dan stok mobil-mobil terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook Diesel Motor, Instagram FF Pusfar, terus Twitter dan TikTok Diesel Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu ada playlist mengenai mobil-mobil Suzuki yang lain, terus habis itu ada playlist mengenai video tips, beberapa video tips mengenai cara mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen juga dan share juga ke semua orang lah, kerabat, keluarga, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.